Alhamdulillah alamin. Ayo para pemirsa, dilanjutkan sedikit untuk video ini bagian keempat dari judul Guru Bangsa, melanjutkan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Untuk video ini kemungkinan tidak panjang. Guru menerangkan tentang yang dimaksud esa, karena ini bahasa yang sangat lama, kadang generasi muda, anak-anak sekarang tidak paham ya. Semoga dibantu oleh guru melalui video ini tentang bahasa, sehingga kelak kalian akan memahami akan konstitusi negara kita, sehingga barangkali membuat aturan dan keputusan dan memahami apa yang dimaksud dari konstitusi negara kita. Para pemirsa, khususnya generasi muda, paham atau mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa esa ya. Nah, ini para pemirsa ya, sedikit dipahamkan tentang kata esa, sama substansinya ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa itu apa toh guru? Nah, itu bukan esa ya. Orang dulu leluhur kalau bicara konsonan itu esa tadi. Maha Esa itu apa? Esa itu dari bahasa Sanskerta ya. Nah, untuk bahasa di negara kita dari leluhur kita dari Jawa, berhubung bahasa itu sangat banyak sehingga kita kadang tidak paham. Justru karena sangat banyaknya nilai-nilai bahasa, bahkan dicuri orang lain tidak mengerti lah. Ini juga problem para pemirsa ya. Satu contoh gini aja biar enggak terlalu melebar ya. Satu contoh, ada bahasa di Jawa, karena esa itu bahasa Sanskerta identik dengan Jawa ya. Nanti ada bahasa itu, ada yang dari Kawi, beda juga. Nah repot, ada Jawa khusus ada loh. Terus belum lagi nanti ada Sunda ada. Nah banyak, tapi yang dimaksud guru karena substansi konstitusi itu karena bahasa Jawa, artinya guru harus merujuk kepada khusus di tentang seputar bahasa-bahasa makna di Jawa ya. Satu contoh esa, ada bahasa di Jawa satu contoh siji loh, setunggal, itu tidak sama. Nanti ada satu contoh ya, siji setunggal, ada yang disebut itu pambarep, anak sing pertama, ono sing kawitan, itu bahasa beda-beda menerangkan yang dimaksud tidak sama. Jangan diantem kromo, karena bahasa leluhur kita ini bahasa sakral ya, atau bahasa halus atau bahasa sangat tinggi. Itu kalau tidak atau bukan orang Jawa ndak paham ya. Namun melalui video ini guru sedikit memberi sentuhan bagi generasi muda. Ada kata siji, sekarang diganti satu ya. Siji, setunggal. Ada Eko loh, Mas Eko, Adik Eko, Bapak Eko loh. Esa. Ini tidak sama, pada hakikatnya menerangkan kesamaan tapi tidak sama. Nilainya yang tidak sama. Satu contoh ya. Siji itu dalam artian rata-rata kalimat atau kata ini untuk menerangkan benda-benda kasar atau barang. Dalam status bahasa ini disebut bahasa kasar atau ngoko. Nah ini barangnya berapa? Siji, barangnya piro? Siji. Nah ini maka siji ini untuk barang atau benda ya. Nah kalau setunggal tidak sama dengan benda, makanya setunggal itu satu kata atau kalimat menerangkan untuk kehidupan manusia atau orang, maka mempunyai nilai itu bahasa halus, ada nyebut itu bahasa madya, karena setunggal itu menerangkan manusia bukan menerangkan benda. Artinya bangsa dari bumi Pancasila dari Jawa, orang-orang terdahulu itu mengangkat nilai bangsa manusia itu tinggi, tidak bisa disebut seperti benda, tidak bisa seperti negara lain. Manusia dan benda kadang disebut sama. Lah itu bedanya keluhuran, kehebatan leluhur kita. Namun karena kembali lagi kita sudah error ya, error semua, kurikulumnya error.
Nah, tatkala sudah mengerti bahwa setunggal itu menerangkan manusia atau orang, mane putrane pinten Pak? Setunggal loh. Menerangkan ini. Putranya berapa Pak? Siji, barang ndak sama ya. Terus Eka ini hampir sama. Lah Eka ini menerangkan lebih dalam atau menerangkan moral atau menerangkan ruh atau menerangkan sifat kemanusiaan. Maka Eka itu mempunyai nilai moral, menerangkan insan, maka disebutlah bahasa tinggi. Lah bahasa tinggi ada bahasa yang disebut di situ itu. Bahasa luhur itu. Makanya ngukuh, ada ngukuh, ada madya, ada tinggi. Nah, ini yang jadi substansi dari konstitusi negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Esa dalam arti bahasa yang tepat itu universal atau jamak. Nilai bahasanya bukan tinggi, hanya luhur. Artinya bahasa luhur itu di atasnya tinggi, mencangkup dari yang halus dan yang kasar. Artinya Eka ini mengikat benda, mengikat manusia, mengikat moral atau mengikat ruh atau jiwa. Sehingga bahasa ketuhanan yang Maha Esa sungguh sangat luar biasa bagi konstitusi kita. Artinya berbagai suku, berbagai pulau itu diringkas dalam satu kesatuan. Ya bendanya, ya budayanya, ya warnanya, ya keseniannya, ya hal-hal sampai mitos-mitosnya. Sungguh luar biasa ini. Namun sampai sekarang guru pun tidak mengerti apakah masih ada pendidikan-pendidikan seperti ini, ataukah juga negaramu mengajar dan mendidik kepada rakyat dan umatnya. Nah, karena tidak diajarkan di sini, yang selalu diajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, cuman begitu. Nah, kembali lagi, kalau Tuhan satu, sandil. Diterangkan dengan bahasa tepat, Esa mempunyai arti di dalam hal menerangkan juga sifat keadaan yang luas. Disebutlah menjadi tunggal. Artinya Esa adalah satu kesatuan yang tunggal tidak bisa dipisah-pisahkan, dijamak dengan bineka itu. Pada hakikatnya poin bahasanya di sini. Ya. Di video ini guru memberi contoh yang dimaksud satu contoh dengan Esa. Satu contoh perbuatan manusia atau keadaan manusia atau yang dialami manusia. Satu contoh ya ini baca. Sifat keadaan manusia. Contoh, mempunyai keinginan, bahagia, adil, makmur, dan damai. Nah, bahasa-bahasa itulah yang disebut bahasa luhur. Nah, bahasa ini mewakili dari sifat-sifat seperti ini. Nah, kalau sudah mengerti, baru hukum dan undang-undang harus menjaga dan melindungi hal-hal seperti ini. Kalau yang dimaksud yang Maha Esa, artinya negara itu melindungi semua warganya, kulitnya, benda-bendanya, ornamen-ornamennya, hal-hal yang mengikat sejarah. Karena ini satu kesatuan tidak bisa. Kembali lagi yang jadi problem ada fitnah itu loh. Masuk di negara katanya patung tidak diterima di surga. Itu loh problemnya itu. Ya kembali lagi. Coba nanti agama yang sudah berbelok, sudah banyak yang diluruskan, nanti masuk ke substansi tentang agama juga diajarkan. Sudah diteruskan lagi ya. Maksud dan arti menjaga dan melindungi itu faham atau ajaran ya. Jadi maksud yang dimaksud guru, hukum dan undang-undang negara harus menjaga dan melindungi ini ya. Jadi itu maksudnya itu faham-faham ya. Atau ajaran-ajaran yang merusak atau aturan yang menuju dari keluhuran yang ada di bumi Pancasila. Dogmatis seperti itu. Itu harus dibuang atau dilarang. Tidak boleh, itu harus disingkirkan atau dilarang. Bukan malah ditandatangani DPR, MPR. Ini kan rusak ini. Semoga ini juga jadi wacana yang baru bagi para pemirsa.
Lantas bagaimana guru kalau sudah undang-undang seperti itu? Maka guru sudah memberi gambaran. Mau tidak mau itu harus direnovasi. Bagi yang masih tidak bisa menerima, artinya kita sudah tahu bahwa orang-orang seperti itu perusak bumi Pancasila, perusak bangsa dan negara. Nah, yang sulit kadang begini, satu contoh di agama kita. Di agama kita satu contoh di kitab suci Al-Quran. Itu banyak juga yang baik, tapi diselipkan yang buruk. Maka di sini memberi gambaran. Jenis yang dimaksud dogma itu bukan satu global. Satu contoh Al-Quran, Injil, atau Taurat, atau Weda. Kitab apapun kalau judulnya, contohnya judulnya itu bagus, judulnya baik, ya. Kalau di situ suratnya baik, kalau ayatnya tidak baik itu dihapus. Tidak boleh diajarkan. Kalau dihapus tidak boleh, itu tidak boleh dibunyikan untuk menjaga kesakralannya. Itulah yang dimaksud untuk menjaga aturan dan aturan itu. Bisa juga agar tidak dihapus hanya disimpan, tapi rakyat dan umatnya harus diterangkan dengan tepat dan benar. Satu contoh ada surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dari video guru sudah sedikit membantu wacana kepada umat dan bangsa bahwa kafir adalah kebutaan intelektual, kebutaan kecerdasan, itu bukan menerangkan orang agama lain. Dimatangkan lagi melalui video ini agar kalian paham. Karena ini sudah masuk kepada surat dan ayat, ya. Ayo diulas sedikit. Kenapa? Negara kita ini udah rusak para pemirsa. Gini diajarkan gini ya. Setiap agama atau kepercayaan atau keyakinan ini kan punya ranah kitab masing-masing. Cara berpikirnya begini. Ini kalau untuk mengkaji sesuatu ya. Satu contoh Injil. Injil ini menerangkan untuk warganya atau menerangkan untuk warga agama lain. Nah, caranya begitu. Lah kalau kita sudah mengerti pada substansi yang pokok, satu contoh kita yang beragama Islam. Di agama Islam kita diberi substansi namanya kitab ini Al-Quran. Kalau di dalam kitab kita, di dalam kitab Al-Quran ada kalimat kafir, itu menerangkan kepada umatnya sendiri. Gitu loh. Yang kafir ya umatnya sendiri. Tidak ada hubungan Hindu, Buddha, Kristen, Kejawen, tidak ada. Yang jadi problem, pengajar agama tidak mengerti karena bukunya beli di pasar. Buku itu ciptaan orang-orang lama dibaca. Orang lain difitnah. Dia merasa hebat lah, ini yang jadi problem. Sedikit menyinggung tentang kesalahan pemahaman. Yang penting para murid dan santri juga pemirsa paham ya. Barangkali nanti di luaran sana masih ada orang yang beragama Islam dari saudara kita membicarakan, mengatakan orang lain kafir. Justru orang ini yang salah. Sesungguhnya yang kafir adalah umat kita sendiri. Mengapa umat kita sendiri disebut, disinggung tentang kafir dari kitab sendiri? Maka sejarah diterangkan bahwa umat kita sebelum kita, orang-orang tua kita, penganut, pengikut agama kita dari Arab itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu orang dalam kebodohan. Orang kebodohan itu dalam artian kecerdasannya ini sangat terbatas atau tertutup, maka dimaknakan kafir. Karena bodoh kafir tidak mengerti nilai moral, diberilah sesuatu namanya petunjuk. Yang repot diberi petunjuk artinya tidak ada yang ngerti semua. Kuncinya yang punya hanya Tuhan Allah lah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.